Halo guys, welcome back to Azaika EV. Beberapa bulan kemarin gue pernah nge-upload motor Adora, dan kali ini gue akan bahas first impression motor listrik ini. Dan motor listrik ini brandnya sudah bukan lagi yang lama, sekarang udah berdiri sendiri, yaitu Indomobil E-Motor. Dan ini brand ya, bukan ATPM. Jadi ini benar-benar brand. Dan It's Friday night, the city's alive, dancing under the stars, feeling so high, let the good times roll, no need to hold back. It's Friday night, we're on the right track. Friends are all kali ini gue berada di Indomobil Raden Inten. Jadi untuk nanti yang berminat pemesanan bisa langsung ke salesnya, nanti gue tulis di sini. Sekarang kita akan bahas mengenai motor ini. Yang pertama, kita bisa lihat modelnya, muter. Modelnya kayak gini. Dia lebih futuristik dari produk Indomobil sebelumnya. Lebih cakep. Di sini ada strippingnya. Tapi sebelum itu kita ke depan dulu. Kita akan bahas di sini. Di sini ada rem cakram. Di sini ada suspensi teleskopik. Lalu di sini velgnya ukurannya 14 dengan ukuran 90 14. Lalu di bagian sini ada bagian lampu. Ada garis DRL sini dari ujung ke ujung. Lalu di sini ada logonya dari Indomobil E-Motor. Di sini ada mereknya, merek tipenya, yaitu Adora. Lalu yang menarik di sini yaitu lampunya. Lampunya dia udah proyektor LED. Jadi cahayanya pun bakalan lebih fokus daripada reflektor biasa. Halo guys, kita langsung ke bagian depan. Yang pertama kita lihat ke sini dulu. Di sini kuncinya masih kunci biasa, tapi dia bisa keyless. Bisa keyless juga. Jadi ini kuncinya termasuk hybrid keyless. Di sini ada gantungan standar. Lalu di sini menariknya nih, bisa taruh botol. Di sini ada USB charger yang Type A dan USB-C. Lalu kita bagian sini. Di sini ada lampu sen, dan ini tipenya push to release. Gue paling suka motor yang tipenya seperti ini sennya. Lalu di sini ada tombol lampu jauh, lampu dekat. Dia modelnya sistemnya pencet gini. Lalu yang ini lampu dimnya, pas beamnya. Jadi di sini. Lalu di sini ada klakson, dan ini tombol reverse. Untuk bagian kanan di sini ada tombol parking. Lalu di sini ada hazard. Di sini ada untuk matiin sama ngidupin regenerative brakingnya. Lalu di sini drive untuk mode berganti-ganti speed. Lalu di sini ada mode repair. Repair ya model-model kayak sebelah lah, dia bisa ada emergency repairnya. Kita lanjut ke belakang. Di sini ini yang tipe ada strippingnya. Jadi perbedaannya ada 400, ada selisih 400.000 dengan versi yang polos. Jadi ini ada strippingnya. Lalu kita lihat ke footstepnya. Footstepnya dia modelnya menyatu sama body, jadi lebih rapi. Lalu kita ke sini. Di sini ada dia sistemnya swing arm, dual swing arm. Di sini ada covernya dan ada emboss Indomobilnya. Lebih rapi juga, rapi. Di sini ada cover mudguardnya. Jadi nggak akan namanya masuk ke ruang baterai atau ruang manapun yang di belakang ini. Lebih rapi. Sini ada hagernya. Menarik di sini shock belakangnya dia adjustable. Kalau dilihat-lihat dia mirip punyanya X-Max. Jadi kita bisa pindahin. Ini keras lembutnya. Kalau ngerasa kekerasan atau terlalu empuk, kita tinggal setel. Biasanya pakai kunci. Kunci apa sih yang di stang tuh? Lupa deh.
Lalu kita lanjut ke bagian belakang utamanya, yaitu BLDC-nya. BLDC-nya di sini sistemnya hub. Di sini ada nomor rangkanya, nomor mesinnya lah. Dia modelnya nggak nyatu langsung pelek, jadi ada skat di sini nih. Jadi ada celah. Ini berfungsi kalau misalkan nggak kehajar lubang, nggak terlalu ngerusak BLDC-nya. Oke guys, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada covernya juga, cover swing armnya juga. Lalu di sini ada cakramnya, dia udah pakai cakram juga bagian belakang. Tapi menariknya ini rem ini sama rem depan, dia saling bekerja sama, saling asis lah. Jadi begitu kita rem, dia ikut membantu meskipun nggak signifikan gitu. Misalkan kita ngerem depan atau belakang, dia akan saling bantu, tapi nggak signifikan kayak CBS-nya. Ya itulah. Oke guys, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada brandnya, yaitu Indomobil e-motor. Lalu di sini tail lampnya terang dia karena udah LED semua. Lalu ini bagian sen kanan kirinya dia bisa hazard juga. Dan untuk direm, nah seperti ini. Kalau untuk lampunya, kalau nyala direm terang bagian kanan kiri, dan ini lebih terang. Lanjut kita ke bagian bagasi, kita buka di sini. Cara bukanya sama kayak motor bensin, gampang. Lalu nomor rangka di sini, jadi biar gampang ngegeseknya. Lalu di bagasinya seperti ini, dia ada sebelum kita bahas charger, dia ada covernya, jadi tempatnya kayak gini. Lalu ini bisa dicopot kayak gini, dan inilah penampakan baterainya. Baterainya spesial requestan dari Indomobil e-motor. Baterainya dia pakai Vilion 76 volt 32 Ah. Ini bener-bener bukan pasaran motor ya, yang biasanya 72 volt, tapi dia bermain di 76 volt. Harusnya ini lebih bertenaga ya, secara baterai voltage-nya lebih besar dari kebanyakan. Lalu bagian samping ini, bagian sampingnya kalau kita buka di sini tempatnya MCB. Jadi kita matiin MCB, ada di sini, ya bisa dilihat. Sedangkan untuk ngecasnya ada di bagian bawah jok sini. Standar lah. Dia pakai soketnya M23. Lalu kita lanjut ke chargernya. Ini sepertinya emang beneran M23 kalau ngelihat dari jumlah pinnya ya. Kalau kita lihat spek chargernya, sini chargernya 87,6 volt. Lalu besaran ampernya hanya 5 ampere aja. Kita langsung tes untuk displaynya. Salah satu display yang paling gue suka karena dia udah TFT. Kita coba langsung nyalain. Di sini ada welcome-nya. Ada tulisan Indomobil, terus ada informasi, ada warning. Lalu langsung masuk ke displaynya. Di sini ada baterai persentasenya. Di sini ada tripnya, ada odometer. Di sini apa sih speednya? Lalu di sini ukuran baterainya, kapasitas baterainya. Jadi tinggal 79,8 volt. Di sini ada jam. Ini menarik nih, ada jam. Jadi nggak usah lihat jam lagi. Di sini ada Bluetooth. Di sini ada lampu. Di sini ada hill start assist. Ini hill start assist ini yang tadi. Ini kita rem. Nah, ini merah ini berarti hill start assistnya aktif. Gitu. Kita lihat bagian menu-menunya. Sini kita lihat menu. Ini ada music. Music ini koneknya ke siapa nih musik? Saya ya. Handphone saya ya. Sini ada music. Coba kita tes. Kebetulan gue ada lagu gue sendiri dan free untuk dipakai. Ini belum di setel. Nah, musik gitu. Ini musik gue guys ya, ada di Spotify. Kalau yang mau dengerin, free to use.
Oke guys, kita next ke, lalu kita ke bawah sini. Dia nggak touchscreen, jadi nggak akan bisa di touch. Tapi di sini kita ada apa sih? Kayak atas bawahnya dan set dan back. Lalu bagian bawahnya adalah motor saya. Di sini ada barcode untuk scan dan download aplikasi. Cuman karena ini belum launching resmi, ini belum bisa digunain. Lalu ke bawah lagi ada pengaturan bahasa ada dua, English sama Indonesia. Lalu tema di sini bisa dark mode, bisa juga light mode. Sekarang ke bawah lagi, kita back dulu. Di sini ada odometer. Lalu di bawahnya lagi adalah pengaturan. Di sini ada pengaturan 24 jam, 12 jam, kecepatannya bisa kmh, bisa mph, lalu ada brightness. Oh ya, sebagai informasi ini bisa untuk mirroring dari handphone, jadi bisa style YouTube di sini. Cuman sayangnya gue belum bisa menggunakan fitur itu karena lagi-lagi belum dirilis. Jadi fiturnya belum bisa. Oke, segitu untuk fitur dari display Adora ini. Oke guys, itu adalah review dari depan sampai belakang. Nanti kita akan bahas fitur utamanya, yaitu Hill Start Assist. Jadi kalau misalkan nanjak, dia nggak akan namanya mundur, dia akan ngunci, bannya akan ngunci. Jadi kita nggak akan takut untuk ngegelinding ke belakang. Oh ya, ada lagi traction control untuk bikin motor lebih stabil. Oh ya guys, gue akan coba botol ini. Gue pakai cork silker. Cukup apa enggak? Karena di sini kelihatannya kecil. Ini botol agak gede, tapi setelah masuk ini ternyata muat. Jadi ini enak untuk bawa-bawa botol. Sebelum gue coba ke jalanan, gue akan tes dulu di sini mengenai performanya. Kalau dirasain sih torsinya asik nih. Ada jeda dikit, tapi langsung dia nyantok. Gua akan tes dulu di sini yang dekat-dekat, biar ngerasain dulu karakter motornya. Langsung kita cek fitur andalannya Hill Start Assist. Berhubung di sini agak susah cari tanjakan, jadi kita akan coba tanjakan di situ aja yang kecil di tempat servisnya Indoren. Halo guys, gue akan membahas fitur utama dari motor ini, yaitu Hill Start Assist. Gue nggak bisa kasih contoh tanjakan yang ekstrim, jadi seadanya, keterbatasan tempat. Gue akan tes di sini aja yang kecil. Kalau misalkan ini gue posisi nanjak, kalau gue lepas dia akan mundur, gitu loh. Dia akan mundur. Tapi kalau gue pakai Hill Start Assist, gue tinggal rem dalam beberapa detik. Kita tunggu. Nanti di sini ada logonya merah. Gue nggak mundur. Halo guys, gue akan tes motor ini di jalanan langsung. Kita lihat tes performanya. Sebelumnya di sini gue pakai tampilan putih biar kelihatan. Semoga kelihatan. Kita gue mundur dulu dikit. Ini tuh lihat, torsinya sih kencang. Jadi performanya gua langsung di gigi 3 aja. Kalau dari start awal ada sedikit delay, tapi langsung torsinya jambak. Nah, kita tes. Sini lampu merah. Kita muter di sini. Ini boleh muter ya, nggak masalah dengan ada larangan. Jadi gua akan muter aja. Oke, kita start dari sini. Set. Asik sih ini torsinya. Torsinya awalnya oke, meskipun setelah di atas agak lama dikit. But so far ini untuk daily di kota sih kenceng. Ini gua bisa dapat 69 70. Bentar. Ramai banget ini.
73. Torsinya oke, untuk awalan torsinya oke, performanya juga oke. Ini untuk khusus perkotaan sih nggak ada masalah dengan performan. Tuh, kalau digas dari pelan, torsinya termasuk jambak, nggak terlalu lemot, termasuk tinggi torsi awalnya. Ini nggak boleh muter, jadi gua harus lurus. Oh, enak ini buat nyalip-nyalip, motornya kecil. Nah, asik buat di kota. Halo guys, itu adalah tes performan gua motor ini. Satu lagi, posisi riding positionnya nyaman. Gua nggak kayak lagi jongkok. Ini gua tinggi di 173. Gua nggak nekuk sampai ke atas, dan ruangnya juga untuk belok masih nggak terlalu jauh. Halo guys, ini sekarang gua tes sama istri gua yang nanti kasih tahu ya ini motornya gimana rasanya. Kita tes berdua. Ini versi perempuan, apalagi istri gua sensitif masalah kenyamanan. Ini gimana shocknya tuh? Lumayan halus ya. Empuk ya? Iya, empuk sih nih. Empuk nih. Coba deh, terus Nih, jalan kita lagi. jalan nih, ada speed bump dong, nggak geruduk-geruduk ya? Nggak. Empuk ya? Nih kita rada ngebut, ini mau ngebut boncengan. Halus nggak yang? Halus nih. Halus ya? Iya, lumayan juga halus ya. Joknya juga enak sih. Empuk. Ini dari POV istri gua sebagai penikmat motor listrik. Dia kalau misalkan keras selalu rewel. Jadi ini termasuk empuk di kelas motor listrik. Jadi recommended kalau buat cewek mah ya, yang ya. Kalau Iya, buat pas banget nih buat cewek. Bodinya nggak gede. antar sekolah, kerja, bodinya nggak gede, Iya. nyaman ya. Oh, ini posisi berdua pun powernya masih ada nih, go gas. Halus. Ya enak ya, Lumayan halus ya. enak ya, kategorinya Enak. ini enak. Dan ini udah bisa dipesan di Indomobil. Bisa langsung nanti gua kasih kontaknya. Oh ya, ini motor udah lebih dari 1000 pemesanan, apalagi dia ada kerja sama dengan PLN. Jadi lebih bukan lebih ya. Jadi pemerintah pun percaya kalau motor ini enak gitu. Motor ini emang nyaman buat dikendarai gitu. Layak untuk dikendarai, untuk mungkin operasional. Kalau sampai 1000 sih udah dipakai untuk operasional. Halo guys, segitu aja tes dan first impression dari motor listrik Adora by Indomobil e-Motor. Motor ini recommended untuk dimiliki di tahun 2025 ini. Yang fitur paling gua suka adalah display LCD-nya, hill start assist-nya, dan performanya juga cukup oke untuk di perkotaan. Kalau ada yang ditanyain silahkan komen, like kalau suka kontennya, dan jangan lupa subscribe. Oh ya, kalau misalkan untuk pemesanan bisa langsung hubungi Indomobil Raden Inten. Bisa sama dengan Mas Ramdan. Oke, Mas Ramdan, gimana untuk pemesanannya nih? Untuk pemesannya bisa hubungin nomor di bawah ini. Nanti tinggal hubungin aja, atau enggak bisa cek di kolom komentar. Nanti di situ ada nomor WA-nya yang bisa dihubungin. Oke, kalau misalkan yang udah pesan itu pengirimannya kira-kira kapan nih? Kalau untuk pengiriman kita di launchingnya, setelah launchingnya itu sekitar tanggal 6 Februari. Jadi setelah itu
itu udah mulai pengiriman unit ke rumah-rumah customer, Pak. Oke guys, jadi kalau untuk pemesanan bisa hubungi dengan Mas Ramdan di Indomobil Raden Inten. Bisa dikirim kemana aja ya? Bisa, Pak. Bisa Di kirim. Papua juga bisa. Bisa kirim ke seluruh Indonesia, bisa hubungi dia. Siapa tahu ada bonus menarik. Oke guys, segitu aja. Thank you, bye bye. It's been dragging on, felt like forever. But the clock struck 5 and now we're together. Got that Friday feeling running through my veins. Ready to let loose, wash away the pains. Music's pumping loud, the lights are flashing bright. Tonight's the night, everything feels right. It's Friday night, the city's alive, dancing under the stars, feeling so high. Let the good times roll, no need to hold back. It's Friday night, we're on the right track. Friends are all Udah ulang dulu deh. to fills the air Indonya. without it. Ulang. From the dance floor, Mantap.